Ladies and gentlemen, selamat datang kembali semuanya ke video Koko Crypto. I'm your host, seperti biasa, Koko Crypto. Untuk video ini gue cuma mau ngasih sekedar update buat kalian semua yang lagi nonton on the weekend. Kita mulai dengan Bitcoin, gara-gara gue nggak mention ini di live dan video terakhir, yaitu saat harga Bitcoin junam ke bawah ya, yang saat kita udah pantau DCL dan beneran kita taruh DCL di sini di harga 100.500, tahu gue 100.300an ya. Kita bisa lihat langsung ya, gue sebenarnya nggak perlu mention, tapi gue bakal mention either way buat orang-orang yang baru masuk pertama kali lihat nih tool ini, yaitu lihat aja jumlah order bids, jumlah bid orders atau jumlah limit orders yang udah keambil on Bitcoin, di Bitcoin saja. Saat harganya junam, berapa banyak orang-orang yang beli in the markets untuk harga Bitcoin doang. Dan kita bisa lihat langsung kalau ada orang-orang yang udah tanam order sejak tanggal 19 bulan lalu, 19 April, oke? Dan baru ke fulfill sekarang. Terbukti the power of waiting untuk Bitcoin selalu kejadian ya, dimana kalau cluster orders itu banyak banget di bawah, kayak kemarin, habis itu sekarang lagi build up pelan-pelan di sini, dan lagi build up pelan-pelan di atas. Kalau ada banyak cluster orders, baik itu buys or sell orders, harga biasanya bakal bergerak ke arah cluster itu. Gara-gara yang gue udah pernah kasih tahu kalian, ini ilmu yang gue mau kalian semuanya paham, yaitu harga itu tertarik dengan liquidity. Liquidity itu menarik harga ke liquidity cluster yang paling besar. Karena market itu bergerak bukan gara-gara market mau bergerak aja. Market bergerak gara-gara adanya duit masuk, adanya liquidity. Dan kita bisa lihat langsung ya, saat semua bids ini udah keambil, saat harganya langsung V-shape recovery ya. Gua kaget banget V-shape recovery-nya full untuk mengklaim candle saat sebelum junam ini. Habis itu ternyata bikin higher high langsung ya. Bikin uptrend kecil-kecilan, sangat kecil ya. Mungkin bisa diinvalidasi langsung harusnya. Uptrend kecil-kecilan dan langsung ngeklaim highs sebelumnya nih, sebelum junam, yaitu di harga 105.300-an. 105.000, buletin aja ke 105.300. Level itu udah diklaim, tapi apa yang terjadi jelas ya. Orang-orang yang tadi mau selling di sini bakal selling di sini kembali. Jadi short term recovery-nya sangat kuat. Ya, tapi long term kita harus cek juga ya kalau Bitcoin ini sekarang lagi mau masuk ke uptrend resistance pertama. Kemarin gua ngasih tahu kalian di members kalau uptrendnya tuh lebih cocok kayak gini. Ya, tapi ini udah ke breakthrough, udah ke breakout ya. Malah kita antisipasi retest antara on the 200 moving average atau 50 moving average atau balik lagi ke sini. Kita antisipasi kalau Bitcoin bakal sideways daerah sini sebelum nanti nge-retest upper band dari resistance ini. Dan kalau resistance ini ditembus ya, kalau resistance ini ditembus dan pas banget ditembusnya tanggal 12 ataupun 13 Juni, jadi pas banget saat window-nya close, kita bisa antisipasi Bitcoin bakal makin tinggi. Bitcoin bakal makin tinggi. Tapi kalau seandainya resistance ini tidak bisa di close sama sekali, kita expect untuk roll over pelan-pelan sampai 13 Juni, 12 Juni, sampai 12 sampai 13 Juni baru kita bisa lihat kenaikan dari harga yang lebih rendah. Jadi opsinya cuma dua ya. Asumsi pertama adalah kenaikan di harga yang lebih tinggi. Opsi kedua adalah kenaikan dari harga yang lebih rendah. Kalau seandainya bikin bottom lebih rendah daripada ini, gue udah kasih tahu ya bagaimana reaksi kita, bagaimana reaksi gue kalau bikin bottom sebelum tanggal 12, tanggal 13 kita masih aman. Setelah tanggal 12, 13 kita harus mempertanyakan market ini masih bisa naik atau tidak. Jadi untuk Bitcoin aman-aman aja selama Bitcoin masih bisa nge-sustain movement ini di daily candle di atas 50 moving average, ini masih aman. Malah kalau lu lihat baik-baik ya, ini turun pas banget ke 50 dan langsung naik kembali seperti uptrend yang kita udah lihat di sini ya. Nge-bounce dari 50 cloud, nyentuh 200 malah ini ya. Nge-bounce dari 50 cloud. Karena selama history ya, 50 cloud ini atau 50 moving average cloud ini itu selalu dilihat sebagai major support untuk harga Bitcoin. Kita ke cycle kemarin juga sama ya. Kayak gitu tuh. Naik ke atas, turun, retest, naik ke atas, turun, retest, naik ke atas, turun, retest. Naik ke atas, turun, retest kembali sebelum breakdown officially ke bawah. Ya, dan 200 moving average ini selalu lihat sebagai bear market confirmation ya. Kalian harusnya udah tahu semua karena kalian semuanya udah pintar. Jadi ini sebuah confirmation kecil-kecilan ya, meskipun gua nggak call it officially. Gue cuma mau ngasih tahu kalian kalau sebelumnya di Bitcoin itu sering banget harganya tuh turun ke 50 moving average sebelum dinaikin kembali. Jadi bisa aja nih kita confirm daily cycle low, tapi gua nggak mau terlalu yakin ya.
Gue call ini sebagai temporary DCL karena windownya masih dibuka, karena kita masih ada chance untuk make lower low atau higher low di sini, di daerah sini lah sebelum tanggal 12 itu. Sampai sekarang saran gue adalah keep an open mind. Anything can happen ya. Apalagi besok hari Senin, besok mulai kembali trading session untuk semua markets. Apalagi Trump sama Elon Musk lagi nggak jelasnya ya. Jadi banyak banget uncertainty kembali lagi in the markets. Tapi ingat, short term bearish nggak apa-apa, long term wajib banget bullish. Gue juga harus mention ke fellow creator hotelier crypto di Twitter. Dia bilang pasti banyak banget yang punya pendapat kayak gini, dan gue bener-bener ngerti banget kalau banyak banget yang punya pendapat kayak gini. Tapi gue harus kasih perspektif ke kalian aja, kalau waktu untuk bull market ini tuh masih lama. Sebenarnya sih masih lama, dan secara histori ya, gue nggak ngomong ngasal. Selama histori itu kita selalu lihat alt season itu datang bener-bener 3-4 bulan maksimal banget ya. Average-nya sih cuma 2-3 bulan, tapi maksimal banget 3-4 bulan sebelum ngetop. Bukan setelah, bukan sekarang, bukan sebelumnya. Alt season yang sebenarnya tuh kita selalu lihat 3-4 bulan sebelum Bitcoin ngetop. Dan Bitcoin ngetop kita sebenarnya udah tahu kapan, gara-gara gue udah kasih tahu kalian berkali-kali. Jadi sentimen kayak gini di retail pasti bakal ada terus-menerus ya. Dan mungkin aja retest lagi, ya mungkin aja bisa turun lagi ke bawah dan benar-benar bisa retest this neckline. Neckline-nya juga nggak rapi sih. Neckline-nya sebenarnya di sini ya. Set, kayak gitu tuh. Jadi kita punya left shoulder, head, habis itu right shoulder yang ekspektasinya di sini. Oke. Okay? Slanted head and shoulders. Tapi bagaimanapun juga kita take one day at a time. Kita bakal sesuaikan posisi kita bakal sesuaikan reaksi kita tergantung markets ini mau digerakkan kemana. Bisa aja ada event Black Swan datang, bisa aja Federal Reserve melakukan emergency rate cut. Kita bakal bersikap objektif di market ini, dan kita bakal planning best course of action untuk portofolio kita saat itu terjadi. Baik itu bullish atau baik itu bearish. Sekarang gue mau masuk ke news ya. Gue mau singgung sedikit dengan Bitcoin adoption sekaligus crypto adoption in the world, di dunia ini, dimana in Bolivia real prices in shops are displayed in USDT. Menarik ya, ini gue baru tahu kalau ada aja supermarket yang sekarang ngasih harga dalam USDT. Jadi keren banget sih. Bayangin Indonesia bisa kayak gitu ya. Dan ini benar ya, bukan USDT kayak T-nya punya Bolivia atau segala macam. Ini T-nya dari Tether. Negara ini tuh benar-benar nge-push orang-orang untuk transaksi menggunakan blockchain. Ini sangat-sangat positif ya. Gue suka banget ini terjadi di kehidupan gue ya. Next news lagi, gue harus mention juga kalau USDC is about to breakout ya. Jadi bentar lagi bakal breakout ke $1. Di luar joking news, gue mau ngasih kalian actual news ya. Dimana kemarin saat gue bikin video pump fund keluarin koin, itu gue juga mention kalau Korea Selatan sekarang punya presiden yang juga pro crypto. Jadi Korea Selatan adalah negara ketiga sekarang yang punya presiden pro crypto. Nomor 1 adalah El Salvador, nomor 2 adalah Amerika, nomor 3 adalah Korea Selatan. What a time to be alive. Dan dia bilang, presiden Korea Selatan ya bilang, Bitcoin a national priority. Very good to hear ya. Sangat gue suka. Next, kalau ngomong-ngomong adoption, pasti banyak banget orang-orang yang nanya, apakah gue udah too late on this adoption train? Apakah gue udah telat untuk beli Bitcoin untuk dapat adopsi kayak gini? Apakah gue udah too late untuk masuk crypto? Dan kalian bisa lihat sendiri ya. Jawabannya adalah enggak kalau kalian lihat long term. Bitcoin market cap-nya 2 triliun doang. Kalau dibandingin dengan emas 16 triliun, art ini sangat-sangat scam ya, tapi it is what it is, 18 triliun. Cars, mobil itu 6 triliun total. Equities itu totalnya 115 triliun. Money supply ini 120 triliun. Makanya penting banget gue kadang-kadang kasih kalian di live itu mantau bond markets itu 300 triliun. Dan ternyata rumah itu 330 triliun. Gue pikir lebih rendah daripada bonds, tapi make sense ya, apalagi kalau ngomongin New York dan kota-kota mahal di Amerika. Yang satu rumahnya aja bisa ratusan bahkan puluhan juta dolar. Kalau bandingin Bitcoin itu cuma 2 triliun. Bayangin cryptocurrency paling besar itu cuma 2 triliun. Ethereum nggak nyampe 1 triliun. Ya, dan altcoins di bawahnya mayoritas nggak nyampe 1 miliar malah. Ya, tapi kalau kita bandingin Bitcoin doang nih ke pasar-pasar lain, emas deh paling dekat ke emas. Kalau market cap-nya mau nyamain emas,
itu Bitcoin auto 8x. Apakah kita bakal dapat itu di cycle ini? Enggak bakal. To think ya, Bitcoin bisa 8x long term. Cycle depan mungkin, 2 cycle lagi mungkin, bayangin aja long term. Tapi yang tadi gue bilang ya, Bitcoin apakah bisa 8x cycle ini? Enggak sama sekali. Gara-gara ada yang namanya diminishing returns. Kalian beli lebih telat, kalian juga dapat reward lebih sedikit. Kalian beli lebih awal, kalian beli lebih bawah, lebih bottoms, kalian bakal dapat reward lebih besar. Contoh nih, ini ada komik dari Bolt. Dia bilang, hold on, so if I put 1K, $1,000 ke Bitcoin today, kalau Bitcoin naik ke $222,000, gue dapat 1K back? Yeah, nobody will get rich. Lu mau masukin $1,000 pun, harganya double, lu cuma dapat $1,000. Itu nggak cukup buat kalian pensiun. Itulah kenapa gue dari dulu bilang, kalau kalian mau investasi ke Bitcoin, pertama kalian harus extend time frame kalian. Gara-gara jangan cuma take profit cycle ini. Kalian nggak dapat apa-apa. Apalagi kalian kalau masuk all in rumah, all in mobil, all in, bener-bener semua aset kalian lu jual. Maksimal juga cycle ini, maksimal banget ya. Kalau Tuhan memberkati ya, kalau Tuhan bilang, Bitcoin harus naik. Maksimal banget lu cuma dapat 2,7x dari harga sekarang. 3x malah paling maksimal. Apakah itu bisa membuat kalian pensiun? Beberapa dari kalian mungkin bilang iya. Tapi mayoritas dari kalian pasti bilang enggak. Dan itulah Bitcoin. Itulah kenapa strategi main Bitcoin lawan cryptocurrency lain itu berbeda. Bitcoin doang yang strateginya beda. Gara-gara Bitcoin itu makin lama disamain kayak emas. Makanya kalau main Bitcoin, mindset kalian harus main emas. Main pasar di luar cryptocurrency. Nggak bisa tuh ngedigen Bitcoin ya. Next, news lagi lanjutin percakapan adoption. Watcher Guru baru bilang this just in. Twitter officially partners with crypto prediction platform Polymarket. Jadi ini sangat-sangat positif dan kalian tahu ya Polymarket gunanya buat apa? Untuk betting predictions. Dan prediction yang paling memorable adalah saat itu di tahun 2024 di bulan November. Siapa yang jadi presiden? Apakah Kamala Harris atau Donald Trump? Ya, dan yang menang Donald Trump. Tambah lagi adoption ya, di mana Hype not listed on exchanges in the US. Binance adalah exchange yang pertama di Amerika yang menglisting Hyperliquid. Orang-orang yang baru masuk kripto bakal kayak ya udah oke, di listing doang, apa bedanya, apa bagusnya. Tapi buat orang-orang yang tahu ya, orang-orang yang udah lama main kripto, minimal banget sebulan 2 bulan, kalian tahu kalau Hyperliquid sama Binance ini selalu select, selalu musuhan, bener-bener musuhan. Nggak musuhan kayak asal nyenggol-nyenggol, musuhan kayak siap-siap checks lu gue attack DDoS, siap-siap checks lu gue hack gitu, musuhannya parah. Dan baru-baru ini ya, sekitar 1 bulan terakhir ini Binance akhirnya bilang ya udah kita ngalah, Hyperliquid kita listing. Kemarin kan cuma futures saja, dan sekarang ini official Juni 8 hari ini bakal masuk ke Binance US as spot, which is really good to see ya. Artinya Hyperliquid semakin menang lawan Binance, dan sesuai sama apa yang gue bilang ya, Hyperliquid gak bakal mati. Gue udah bilang dulu banget juga di members, saat harganya masih $11, $12, saat semuanya lagi bearish, gue bilang Hyperliquid bakal masuk top 10. Baik itu cycle ini, baik itu cycle depan. Next, ngomong-ngomong adoption, gue harus mention breaking news, China Central Bank injects another 1 trillion yuan, $139 miliar into the market. Ya, crypto OTW booming. Oke, next news lagi. Ngomong-ngomong adoption, gue juga harus mention sisi jeleknya. Ini dari Crypto Beast, breaking news, Hasbulla ya. Hasbulla launches his own meme coin namanya Bula, and he owns 96% of the supply. Currently valued at $163 million. Ya, ini bakal terjadi terus-menerus ya. Ini bakal terjadi terus-menerus, apalagi crypto adoption-nya makin besar, scam juga bakal makin banyak. Oke? Nah, anyway, next news lagi. Di luar adopsi, gue juga harus mention Donald Trump. Gue nggak mau mention Donald Trump beef sama selek sama Elon Musk ya. Gara-gara menurut gue itu cuman petty. Nanti juga baikan lagi, tenang aja. Tapi yang lebih penting ya menurut gue, gara-gara ini lebih ngefek harga kripto. This just in, President Trump says the Federal Reserve is a disaster and calls for 100 basis points interest rate cut ya. Ini kita udah bahas dari bulan Februari, malah lebih awal ya, dari Agustus tahun 2024. Agustus 2024, September 2024, Desember 2024, Februari 2025, Maret 2025, April, Mei, Juni, hampir setiap bulan sejak Februari sekarang. Ya, di mana Donald Trump itu selek sama Jerome
Powell. Dan dia bilang katanya Federal Reserve is a disaster dari sejak tahun 2024 ya. Dan sekarang nge-call for a 100 basis point cut. Bakal kejadian nggak? Nggak. Gara-gara Federal Reserve punya power di atas Trump ya. Tapi next news, Trump bilang President Trump to announce next Fed chair very soon to replace Jerome Powell. Aduh, it is what it is ya. It is what it is. Kalau kita sebenarnya udah bahas kalau Jerome Powell ini nggak bisa dikalahkan. Presiden Trump sekarang lagi nyari kandidat buat menggantikannya. Apakah bisa digantikan? Enggak juga. Ini nggak bakal dikasih, ini nggak bakal digantikan. Jadi jujur aja Donald Trump cuma bikin panas aja Twitter. Sama last news, bukan news ya. Ini cuma sebuah outlook on the market long term. Inilah kenapa tadi di awal news gue ngasih tahu kalian kalau kalian main Bitcoin, strateginya harus beda. Dan kalian bisa lihat sendiri, I don't think you're ready for the coming years ahead. Setiap kali halving kita selalu lihat ada blow off top. Setiap kali halving kita harus lihat ada blow off top, atau kalau nggak blow off top ya, rally yang sangat-sangat agresif. Karena itulah yang terjadi di 3 cycle sebelumnya. Jadi apakah cycle ini bakal jadi cycle yang paling beda? Apakah kita langsung bear market? Atau lebih make sense kalau kita makin naik? I don't know, you tell me. Kalian yang kasih tahu gue ya. Tapi kalian harus ingat, the law of diminishing returns, merah, oranye, nggak bakal masuk ke oranye ya untuk cycle ini. Maksimal banget sampai rasa gue cuma sampai hijau ataupun kuning untuk Bitcoin. Moving on, ngomongin alt season. Kok alt season kapan? Kok alt season ada atau enggak? Kok alt season bakal datang atau enggak? Jawabannya adalah, kalaupun ada ditunda. Kalaupun sekarang alt season ada di cycle ini, alt season lagi ditunda dengan sangat lama. Ya, kenapa? Gara-gara Bitcoin dominance ini lagi mau mencapai all time high-nya kembali. Sekarang di 64,67% dengan all time high di 65,47%. Beda 0,5% doang. 0,5% doang loh. Dan sekarang lagi bikin wedge yang makin naik. Semoga aja wedge-nya benar-benar ke-fulfill. Dan apa yang kita lihat dari wedge bakal breakdown lumayan drastis. Tapi breakdown-nya juga nggak bakal terlalu tinggi ya. Tergantung breakout-nya di mana. Ini bakal cuman sampai sini aja. Long term ya, gue udah pernah kasih tahu kalian dan gue harus mention hampir setiap live ya. Alt season tidak bakal datang selama Bitcoin dominance masih di atas 62,26%. Sekali tembus ini, gue yakin banget kita bakal lihat breaking down in the Bitcoin dominance. Bitcoin dominance breaking down artinya altcoin dominance makin tinggi. Altcoin dominance makin tinggi artinya Ethereum, Solana, dan semua altcoins yang kalian pegang itu bakal naik berbarengan. Itulah definisi alt season. Saat altcoins itu lebih dominan daripada Bitcoin. Dan selama kita nggak lihat breakdown dari Bitcoin dominance sama sekali, kita nggak bakal lihat alt season kayak sebelumnya. Ini adalah chart cycle-cycle sebelumnya, di mana kita selalu lihat breaking down of Bitcoin dominance diikuti dengan alt season. Breaking down of Bitcoin dominance diikuti dengan alt season. Sekarang ditunda. Mau nggak mau kita harus nunggu, mau nggak mau kita harus sabar, apalagi kalau kalian die hard altcoins. Oke, mau nggak mau kita harus bersabar. Karena nggak ada yang bisa kita lakukan kalau Bitcoin dominance masih sangat tinggi. Kalau Bitcoin dominance makin naik gimana? Artinya kita bakal lihat, kita bakal cek ya, nanti apakah cycle altcoins ini, bukan cycle Bitcoin, tapi cycle altcoins doang, bakal ke-invalidate atau enggak. Karena selama ini kita nggak pernah lihat Bitcoin dominance udah masuk ke garis biru ini dan tidak junam. Jadi seperti biasa kita bakal pantau one day at a time. Kita bakal lihat Bitcoin bakal kemana. Kita bakal lihat pergerakan Bitcoin bakal kemana. Tapi bagaimanapun juga short term Bitcoin sangat positif ya. Yang gue mau lihat sekarang adalah Bitcoin untuk rebound di daerah sini. Apakah Bitcoin bakal dump lagi? Iya. Tenang aja. Gara-gara setiap kali ada buying pasti ada selling.